Bab 167 dan bab 168 tidak bisa terlelap. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Karenanya di malam ini, orang-orang yang telah mendapatkan obat ajaib dari Tama menjadi tidak bisa tidur semalaman. Termasuk di antaranya Linda sendiri. Setelah menyaksikan keajaiban yang terjadi pada kakeknya sendiri, Linda juga merasa sangat senang di dalam hatinya. Perempuan itu terpikir kalau di dalam mobilnya masih tersisa sebutir obat ajaib. Dan obat itu diberikan oleh Tama secara diam-diam kepada dirinya. Setiap kali dia memikirkan obat tersebut, ada sebuah perasaan hangat yang bergejolak dalam hatinya. Tama memperlakukan dirinya dengan sangat baik. Dan Linda tidak akan pernah bisa melupakan perasaan itu. Sama seperti Linda, ada seorang perempuan muda yang juga tidak bisa tidur karena memikirkan Tama. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Anita dari keluarga Hermawan. Papanya, Albert, menerima 2 butir obat ajaib dari Tama. Begitu papanya pulang ke rumah, papanya langsung memberikan sebutir obat tersebut pada dirinya. Bahkan Albert terus-menerus mengingatkan Anita untuk selalu membawa obat itu dan menjaganya baik-baik. Sekarang, obat tersebut sudah disimpan melekat di tubuhnya. Bahkan di obat itu sudah terasa suhu tubuhnya yang hangat dan juga aroma khas dirinya saat dia memikirkan kalau obat itu adalah pemberian Tama untuk dirinya. Perempuan itu merasa hampir dimabukkan oleh rasa bahagia yang meluap-luap. Dan dia tidak bisa terlelap karenanya. Sedangkan Tama, orang yang menjadi penyebab orang-orang tersebut tidak bisa tidur, saat ini sedang berbaring di atas lantai di samping tempat tidur istrinya. Lelaki itu kembali ke statusnya sebagai menantu di keluarga itu. Saat ini lelaki itu justru tertidur dengan sangat nyenyak. Keesokan harinya, Alena pergi ke kantornya. Setelah melalui persiapan berhari-hari, akhirnya kantornya itu boleh dibilang sudah hampir jadi. Sekarang dia sudah bersiap-siap untuk meresmikan usahanya. Tama sebenarnya sangat ingin pergi untuk membantu istrinya itu. Tetapi Alena hanya ingin membangun bisnisnya dengan tangannya sendiri. Tama mengerti perasaan istrinya itu. Sejak mereka meninggalkan keluarga Haris, di dalam kepalanya, Alena hanya memikirkan cara agar dia bisa membuktikan dirinya sendiri kalau dia bisa. Dia tidak ingin membiarkan keluarga Haris meremehkan dirinya. Saat ini, Tama sudah berpakaian rapi. Lelaki itu bersiap-siap untuk pergi ke pasar dan membeli sayur seperti biasa. Tiba-tiba lelaki itu merasakan sakunya yang menggelembung. Lalu dia baru tersadar dengan hadiah yang orang-orang berikan padanya kemarin. Smart key dari 2 buah mobil mewah. Karenanya sebuah cangkir arak tembikar kuno. Dan selembar cek yang bernilai 100 juta. Lelaki itu meletakkan cangkir arak kuno tersebut ke dalam kotak. Ukuran kotaknya cukup besar. Karena itu dia memutuskan untuk menyimpan kotak tersebut di dalam lemari pakaian miliknya sendiri. Sedangkan untuk smart key berbentuk gelang dan cek, awalnya dia juga ingin menyimpan barang-barang tersebut ke dalam lemari. Tetapi setelah dipikir-pikir, pada akhirnya lelaki itu mengurungkan niatnya. Tama tahu jelas bagaimana sifat mama mertuanya itu. Kalau dia sedang tidak ada kesibukan lain, dia suka masuk ke kamar Tama dan mengobrak-abrik seisi kamar. Seperti terakhir kali saat Albert memberikan sebuah gelang giok padanya. Bahkan Alena sebagai istrinya saja belum sempat memakai gelang itu. Tetapi gelang itu malah sudah diambil dan dipakai oleh mama mertuanya. Karena itu, kalau sampai mama karenanya mertuanya menyadari keberadaan cek senilai 100 juta dan smart key 2 mobil mewah ini, maka dia pasti akan mengambil dan menjadikannya miliknya. Dan yang paling penting, kalau sampai mama mertuanya tahu, maka Tama sendiri juga tidak tahu mau memberikan penjelasan seperti apa. Hanya selembar cek senilai 100 juta itu saja cukup membuat Mama Alena mati suri sebanyak 3 kali. Karena itu, Tama menyimpan kembali smart key dan cek di dalam sakunya. Setelah itu dia langsung ke pasar untuk membeli sayur mayur dan keperluan rumah lainnya. Saat di perjalanan, Albert menelepon Tama. Tanpa berlama-lama, Tama pun mengangkat telepon. Albert segera menyapanya dengan sopan. Pak Tama, apakah Anda suka dengan mobil yang saya berikan kepada Anda? Tanya Albert dengan sangat hati-hati. Oh, seru Tama yang baru teringat. Aku masih belum sempat lihat. Mobil itu sekarang masih ada di Indonesia Convention Center. Karena masih dalam acara pameran otomotif yang berskala internasional. Kalau Anda tidak leluasa untuk pergi ke sana,
Saya bisa meminta seseorang untuk mengantarkan mobil tersebut ke rumah Anda, ujar Albert segera. Tidak perlu. Mobil itu lebih baik jangan diantar ke rumahku. Tunggu aku cari waktu sempat. Aku akan pergi sendiri ke sana untuk melihatnya, jawab Tama. Saat ini Tama tinggal di sebuah kompleks apartemen yang sangat biasa-biasa saja. Harga satu unit di sana hanya senilai 2 atau 3 juta. Itu saja sudah, wow rasanya. Kalau tiba-tiba ada 2 mobil sport seharga 40 juta terparkir di situ. Takutnya satu kompleks apartemen bakal gempar. Karena itu, Tama pikir lebih baik mobil-mobil itu disimpan di villa perumahan Andara saja. Di sana ada tempat parkir basemen pribadi. Kalau mobil-mobil itu disimpan di tempat parkir basemen, Tama juga merasa lebih tenang. Sesampainya di pasar, Tama kembali mendapat telepon dari seseorang. Lelaki itu melihat nama sahabatnya saat kuliah. Ben, tertera di layar ponselnya. Saat dia mengangkat telepon, langsung terdengar suara Ben dari ujung sana. Halo, Tama, kamu lagi di mana? Aku lagi di pasar nih. Beli sayur. Ada apa, Ben? Ada masalah apa? Aku hari ini datang ke Indonesia Convention Center. Ada pameran mobil di sini, ujar Ben yang terdengar itu. Ragu-ragu. Tama tahu kalau sahabatnya itu adalah seorang penggila mobil. Barang yang paling dia sukai adalah mobil. Dulu waktu mereka masih kuliah, Ben pernah sekali menggunakan uang untuk biaya hidup sebulan hanya untuk keluar kota dan pergi ke sebuah pameran otomotif. Karena itu Tama langsung tertawa dan bertanya, "Kamu pergi lihat mobil lagi?" "Oh," jawab Ben bersemangat. "Kali ini ada beberapa mobil sport limited edition kelas dunia yang dipajang di sini. Kesempatan langka banget ini." Setelah itu, Ben kembali berkata dengan terburu-buru, "Aduh, aku cari kamu bukan karena mau bilang ini. Lalu ada apa kamu cari aku?" Ben ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa saat lelaki itu baru berkata, "Gini nih, di pameran tadi, aku ketemu Alena, istriku." Tanya Tama heran. "Ngapain dia ke pameran mobil? Kamu yang suaminya saja kagak tahu." "Aku juga nggak tahu," jawab Ben. "Dia lagi sama seorang lelaki. Makanya aku telepon kamu. Maksud aku mau tanya, kamu tahu nggak masalah ini?" Seketika Tama mengerutkan keningnya. Alena pergi ke sebuah pameran mobil dengan seorang lelaki. Kenapa dia tidak pernah mendengar istrinya mengatakan apapun tentang hal ini? Meskipun mereka berdua biasanya tidak banyak berkomunikasi, tetapi mereka akan tetap saling bercerita tentang beberapa hal. Alena pergi ke pameran mobil dengan seorang lelaki. Hal ini tidak pernah istrinya ceritakan padanya. Apakah karena ada sesuatu yang disembunyikan meskipun Tama seorang keturunan keluarga Renza yang kaya raya? Dan selain itu di mata bos-bos besar di Jakarta dia telah menjadi seorang master. Tetapi lelaki itu masih kurang percaya diri dalam hubungannya dengan Alena. Dia juga khawatir, apakah Alena di luar sana digoda oleh lelaki lain atau tidak. Karena itu dia langsung berkata pada Ben, "Oke, Ben, thanks ya infonya. Tama, tadi mama kau telepon. Katanya di rumah ada sedikit masalah. Jadi mama aku minta aku pulang. Alena masih di sini. Lebih baik kamu sendiri yang ke sini saja deh." "Oke," jawab Tama. "Aku nanti ke sana." "Sudah. Kamu sibuk urusan kamu sendiri dulu sana." Setelah menutup teleponnya dengan Ben, Tama segera memarkirkan motor skuternya di pinggir jalan. Kemudian dia pergi ke Indonesia Convention Center naik taksi. Indonesia Convention Center adalah sebuah pusat pameran dan konvensi. Tempat ini sering digunakan untuk melangsungkan acara berkelas nasional maupun internasional. Hari ini jalanan tidak terlalu macet. Yang membawa Tama dengan sangat cepat sudah mengantarkannya tepat di depan pusat konvensi tersebut. Taksi setelah membayar ongkos taksi, Tama turun dan segera masuk ke dalam gedung. Begitu dia masuk, dia menyapukan pandangan ke sekeliling. Cukup banyak orang yang berada di situ. Mereka semua tampaknya hanya orang biasa yang datang untuk melihat pameran mobil. Banyak mobil-mobil mewah yang memenuhi ruang pameran itu. Mobil yang paling pertama terlihat adalah mobil-mobil mewah impor senilai miliaran seperti Audi A8. Termasuk di antaranya mobil sport mewah seperti Lamborghini dan Ferrari. Dan di tengah-tengah ruangan, ada sebuah mobil merah dan sebuah mobil hitam dipajang di tempat yang paling tinggi. Kedua mobil tersebut adalah mobil sport mewah kelas teratas.
Kedua mobil itu adalah mobil yang Albert hadiahkan kepada Tama. Yang satunya adalah mobil Aston Martin 177 dan satunya lagi adalah Bugatti Veyron edisi khusus Hermes. Kedua mobil tersebut adalah supercar yang menjadi highlight dalam acara pameran mobil kali ini. Kedua mobil itu dikerumuni orang-orang yang hadir untuk melihat mobil dan juga para wartawan. Di sekeliling kedua mobil tersebut terdapat penjaga keamanan yang membentuk dua buah lingkaran. Mereka membelakangi kedua mobil mewah tersebut. Kemudian mereka menghadap kerumunan massa sambil membentuk formasi lingkaran. Sehingga tidak ada satupun orang dari kerumunan massa yang dapat menyentuh kedua mobil mahal tersebut. Tiba-tiba terdengar suara pembawa acara yang menggema di dalam ruangan pameran. Para hadirin sekalian, untuk kedua mobil ini sudah dipesan oleh orang lain. Jadi kedua mobil ini telah menjadi milik pribadi. Anda semua boleh berfoto sebanyak apapun. Tapi tolong jangan menyentuhnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Pameran baru saja dimulai. Kedua buah mobil ini sudah dipesan orang lain. Apakah leluasa untuk memberitahukan kepada kami semua di sini? Siapa kedua orang kaya tersebut? Celetuk salah satu wartawan. Si pembawa acara tertawa pelan dan berkata, "Maaf, Anda keliru. Bukan dua orang, tetapi satu orang. Satu orang," seru si wartawan tadi sambil tercengang. Dua-duanya mobil ini dibeli satu orang yang sama. "Iya, betul sekali," jawab si pembawa acara sambil tertawa. Kedua mobil ini benar telah menjadi milik satu orang yang sama. Bab 168. Rekan bisnis dan teman SMA. Setelah mendengar perkataan si pembawa acara, orang-orang yang berada di situ sontak tercengang dengan mata terbelalak lebar. Kedua mobil tersebut adalah mobil mewah kelas atas yang bukan lagi kelas nasional, tapi sudah kelas internasional. Biasanya sangat sulit untuk menjumpai mobil mewah seperti itu. Di dalam negeri rasanya hanya ada beberapa unit saja. Tetapi nyatanya, kedua mobil itu dalam sekejap sudah dibeli oleh satu orang yang sama. Asal tahu saja, kedua mobil mewah level atas tersebut tidak bisa dibeli hanya karena punya banyak uang saja. Contohnya saja untuk Aston Martin 177. Penjualan mobil seri tersebut hanya terbuka untuk para member merek Aston saja. Selain itu, calon pembeli juga harus memiliki 3 atau lebih mobil sport Aston yang super duper mahal itu di bawah namanya sendiri. Dengan begitu, dia baru memenuhi kualifikasi untuk membeli mobil tersebut. Itu hanya kualifikasi sebagai calon pembeli saja. Pasalnya, supercar ini diproduksi dengan sangat terbatas. Di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, mobil ini hanya diproduksi sebanyak 77 unit. Bahkan di Indonesia belum ada satupun. Dan untuk Bugatti Veyron Hermes Edition lebih sulit lagi untuk dibeli. Karena Bugatti sendiri memang hanya melayani para kraziri kelas dunia. Ditambah lagi dengan Hermes yang juga turun tangan untuk memberikan sentuhan kemewahan. Sehingga harga mobil tersebut menjadi selangit. Dan ternyata kedua mobil tersebut malah dibeli oleh satu orang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut pasti memiliki status dan kedudukan yang sangat tinggi sampai bisa membuat orang lain tercengang. Hanya saja, tatapan mata Tama saat ini justru sedang tidak berada pada kedua mobil mewah tersebut seperti yang lainnya. Lelaki itu sedang sibuk menyapukan pandangannya ke kerumunan orang. Dia sedang mencari sosok istrinya di antara orang-orang. Tama sudah mencari berulang kali dalam waktu yang lama. Tetapi dia tidak melihat sosok Alena dimanapun. Tepat di saat ini, tiba-tiba Tama mendengar seorang lelaki yang berada di sampingnya bersuara. "Alena, coba kamu sini lihat dua mobil ini. Dua-duanya mobil mewah paling top sedunia. Bahkan aku saja belum pernah melihatnya," ujar lelaki itu. Saat Tama mendengar lelaki itu menyebut nama Alena, dia langsung menolehkan kepala. Seketika matanya langsung menangkap sosok istrinya itu. Istrinya tidak sendiri. Di sampingnya ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Si lelaki memakai setelan jas dan sepatu kulit. Dia memiliki rambut yang tampak lepek berminyak dengan wajah yang tampak memakai sesuatu seperti bedak. Sedangkan yang perempuan berpakaian lebih standar seperti umumnya tetapi tetap tampak segar. Perempuan itu memiliki tubuh ramping. Tetapi kalau dibandingkan dengan Alena, perempuan itu kalah jauh darinya. Yang saat ini, Alena berada tepat di samping mereka. Alena tertawa pelan dan berkata, "Pak Juan, saya tidak tahu apa-apa mengenai mobil.
Lelaki yang dipanggil dengan sebutan Pak Juan, seketika tertawa terbahak-bahak. Aku sering menggali informasi tentang mobil. Karena itu aku sangat tahu soal mobil. Mau gimana lagi? Apalagi pusat konvensi kita ini sering menerima acara seperti pameran mobil seperti sekarang ini. Celoteh lelaki itu. Tama tidak menyapa istrinya. Dia hanya menatap Alena sebentar. Dia bisa melihat kalau Alena cukup menjaga jarak dengan lelaki itu. Selain itu, istrinya itu juga memanggilnya dengan sebutan Pak. Dari situ Tama bisa tebak kalau Alena sedang keluar untuk membahas kerjasama. Seketika sebuah batu yang tidak terlihat di dada Tama rasanya terangkat. Lelaki itu baru bernapas lega. Karena istrinya datang untuk membahas kerjasama. Maka kalau istrinya menyadari keberadaan Tama takutnya malah akan membuat istrinya salah paham. Karena itu Tama pun bersiap-siap mengambil kesempatan untuk pergi secara diam-diam. Tetapi dia tidak menyangka. Tiba-tiba Alena mendongakkan kepalanya. Mata perempuan itu langsung menangkap sosok suaminya. Tama, kamu ngapain di sini? Tanya Alena heran. Tama tidak menduga kalau dia akan ketahuan oleh istrinya. Lelaki itu segera berkata, oh, enggak, aku cuma ke sini buat lihat-lihat. Lena, kamu sendiri kok ada di sini? Mendengar jawaban suaminya, reaksi Alena hanya menganggukkan kepala pelan tanpa berpikir lebih lama. Oh, iya, Tama, ini aku kenalin bentar. Ini adalah Pak Juan Haryadi. Pusat konvensi ini adalah milik keluarganya. Dulu mereka adalah rekan kerja sama Haris Group. Sekarang kontrak kerja sama mereka dan Haris Group sudah berhenti. Kebetulan, 2 hari lagi tempat ini akan direnovasi. Jadi beliau undang aku ke sini untuk bahas soal kerjasama, ujar Alena memperkenalkan lelaki bernama Juan itu. Setelah itu, Alena juga mengenalkan perempuan di samping Juan. Terus, yang ini namanya Liana Meladiska. Dia dulu teman SMA aku. Sekarang dia adalah sekretaris Pak Juan saat ini. Perempuan bernama Liana itu menatap Tama dengan tatapan heran. Lena, dulu aku pernah dengar dari teman sekolah. Kalau kamu nikah sama lelaki nggak berguna. Ternyata ini, ya, orangnya. Kelihatannya emang nggak gimana-gimana. Ya, ujar Liana dengan nada menghina. Juan hanya tersenyum pelan. Matanya menatap Tama. Tatapannya sekilas terlihat seperti tatapan yang memusuhi. Tetapi setelah itu, dia cepat-cepat menyembunyikannya dengan sangat baik. Selama ini Juan sudah memiliki perasaan terhadap Alena. Lelaki itu juga mengetahui keberadaan Tama sebagai suaminya. Tetapi dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Tama. Sekarang dia baru tahu, lelaki di hadapannya itu adalah suami Alena. Yang tidak berguna itu, Juan tidak berhenti menatap Tama. Setelah itu dia dengan sengaja bertanya pada Tama. Kalau boleh tahu, Pak Tama kerja atau bisnis di bidang apa? Sekarang saya masih seorang pengangguran, ujar Tama datar, aduh. Duh, kalau begitu, kamu hanya ngandelin uang dari Lena dan jadi bapak rumah tangga dong. Tukas Liana dengan sinis. Mata Juan juga memancarkan sedikit tatapan yang menghina. Dulu saat Alena masih berada di Haris Group, lelaki itu sudah tertarik pada Alena. Sekarang dia mendengar kabar kalau Alena memulai usaha sendiri dari nol. Karena itu dia sengaja mencari Alena. Kemudian dia mengeluarkan pesanan untuk renovasi pusat konvensi. Yang dilakukan besar-besaran. Makanya dia mengundang Alena untuk datang ke pusat konvensi itu. Juan berpikir kalau dirinya sudah harus membangun image yang bagus di depan Alena. Karena itu dia menatap Tama sambil tersenyum. Tama, sebenarnya kamu seharusnya nggak datang ke sini. Hari ini orang-orang yang datang ke pameran mobil ini semuanya adalah orang-orang terkenal di Jakarta. Tapi kamu lihat kamu sendiri yang bukan siapa-siapa ini. Bukannya kamu malah bakal malu-maluin Alena saja. Ya, ujar Juan. Raut wajah Alena seketika berubah setelah mendengar perkataan lelaki itu. Dia tidak menyangka kalau Juan akan mengeluarkan perkataan untuk menghina Tama. Tentu saja dalam hati perempuan itu muncul perasaan tidak senang. Hanya saja, belum sempat Alena membuka mulut. Tatapan mata Tama menjadi sangat dingin. Lalu dia berkata, memangnya apa hebatnya pameran kayak gini? Kalau bukan mobilku ada di sini. Biar kata kamu undang aku sekalipun. Aku juga nggak bakal datang. Mobil kamu ada di sini. Kamu nggak ngaca dulu. Coba lihat sendiri siapa kamu sebenarnya. Kali ini Liana yang menukas tajam dengan nada tinggi. Setelah itu dia berkata lagi.
Kamu nggak tahu betapa mahalnya harga mobil yang ada di pameran ini. Kalau aku lihat, untuk orang kayak kamu mah mau beli bannya saja nggak mampu. Juan semakin jijik melihat Tama. Dengan nada sombong dan arogan lelaki itu berkata, Tama, aku tahu isi hati orang rendahan kayak kamu gitu. Kamu terbiasa dihidupi sama istri kamu. Karena itu sekarang kamu minta yang lebih lagi. Jadi kamu ingin minta Alena beli mobil buat kamu. Iya kan, Pak Juan? Saya nggak perlu membeli mobil buat Tama. Mobil yang saya pakai tadi. Justru mobil yang dia belikan buat saya. Ujar Alena dengan raut wajah dingin. Juan tampak agak terkesiap. Lelaki itu tidak pernah menduga. Kalau orang rendahan seperti Tama ternyata juga mampu membeli mobil dan memberikannya pada Alena. Sedangkan, Liana yang berada di sampingnya menatap Tama dengan tatapan yang menghina lalu tertawa keras. Kayak kamu gitu bisa belikan mobil. Cibir Liana. Setelah itu dia menolehkan kepalanya untuk menatap Alena. Alena, suami kamu ini kasih kamu mobil apa? Jangan-jangan Cherry lagi, kata Liana. Tama total beli 2 mobil. Yang buat aku BMW 520. Kalau yang satunya BMW 530. Dan itu buat papaku, jawab Alena. Duh, nggak ngangka ternyata suami kamu ini punya duit juga. Ya, ujar Liana yang sedikit merasa heran. Juan malah geleng-geleng sambil tertawa mencibir. BMW 520. Mobil kayak gitu mah. Kalau di rumahku, itu mobil yang dipakai sama bawahan. Mana cocok buat Alena, tukas lelaki itu. Tiba-tiba lelaki itu melihat ke arah Tama dan berkata, Tama, sebuah BMW 520 mah murah banget. Kalau pakai kredit, uang mukanya juga nggak seberapa. Tapi mobil mewah yang dipajang di sini harganya lebih tinggi jauh. Kamu nggak akan mampu membelinya. Tama hanya mendengarkan perkataan lelaki itu tanpa mengatakan apapun. Raut wajahnya masih seperti biasa yang senantiasa datar. BMW Series 5 sih sudah nggak termasuk mobil mewah lagi. Paling nggak juga harus BMW 740. Dan juga lagi, di pameran kali ini ada 2 buah mobil mewah yang berada di kelas paling atas sedunia. Kamu boleh lihat baik-baik. Hitung-hitung. Ya, bisa tambah sedikit wawasan deh, ujar Juan. Tama tertawa pelan. Tangannya menunjuk ke arah 2 supercar yang terpajang. Lalu dia balik bertanya, kamu bilang aku nggak akan mampu beli mobil manapun yang ada di sini. Kalau gitu aku tanya kamu. Kamu mampu beli nggak 2 supercar kelas atas itu? Di ruangan pameran ini, aku hanya nggak sanggup beli kedua mobil itu. Tapi semua mobil selain kedua itu aku mampu beli. Kalau kamu, orang rendahan kayak kamu mah, aku lihat mau beli yang manapun juga kamu nggak bakal sanggup. Bersambung.